Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patricia Francisca Ainuntias, mahasiswa Universitas Pamulang, jurusan Akuntansi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia oleh dosen pengampu Ibu Zulfa Sudarti, MPD. Saya akan membahas tentang karya ilmiah yang berjudul Peran Sistem Informasi Akuntansi sebagai Pemenuhan Kebutuhan Informasi dan Proses Bisnis Suatu Entitas. Karya ilmiah ini memiliki 3 bab. Bab pertama pendahuluan, bab kedua pembahasan, dan bab ketiga penutup. Kita masuk ke bab pertama pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Sistem informasi akuntansi merupakan sistem informasi fungsional yang mendasari sistem informasi fungsional yang lainnya, seperti sistem informasi keuangan, sistem informasi pemasaran, sistem informasi produksi, dan sistem informasi sumber daya manusia. Sistem-sistem informasi lainnya membutuhkan data keuangan dari sistem informasi akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa suatu perusahaan yang akan membangun sistem informasi manajemen disarankan untuk membangun sistem informasi akuntansi terlebih dahulu. Fungsi penting yang dibentuk sistem informasi akuntansi pada sebuah organisasi antara lain mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi, memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan, serta melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi. Dengan tulisan karya ilmiah ini, diharapkan kepada pembaca untuk dapat lebih memahami peran serta fungsi yang ada dalam sistem informasi akuntansi guna membantu jalannya suatu entitas bisnis, agar dapat menjalankan aktivitas bisnisnya dengan lebih optimal. Yang kedua, rumusan masalah. Karya ilmiah ini memiliki rumusan masalah seperti apakah peran sistem informasi akuntansi dalam mengoptimalkan proses. Lalu yang ketiga, tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari karya ilmiah ini memberikan wawasan pembaca mengenai peran sistem informasi akuntansi dalam mengoptimalkan proses bisnis suatu entitas. Kita masuk ke bab 2 pembahasan. Yang pertama ada kebutuhan informasi dan proses bisnis. Semua organisasi, terutama entitas bisnis, membutuhkan informasi guna membuat suatu keputusan yang efektif. Selain itu, semua organisasi dan entitas bisnis tersebut memiliki proses bisnis yang berjalan terus-menerus dan terkait. Proses bisnis itu sendiri adalah serangkaian aktivitas dan tugas yang saling terkait, terkoordinasi, dan terstruktur yang dilakukan oleh orang, komputer, atau mesin yang dapat membantu mencapai tujuan tertentu suatu organisasi. Kata Marshall B. Rumney. Dalam membuat suatu keputusan yang efektif, organisasi harus menentukan terlebih dahulu keputusan apa yang harus mereka buat dan informasi seperti apa yang mereka butuhkan guna membuat keputusan tersebut dapat efektif dan maksimal guna memperlancar proses bisnis mereka. Informasi yang dibutuhkan tidak serta-merta mudah didapatkan. Perlu adanya pengorbanan guna memperoleh informasi tersebut. Oleh karena itu, kita juga harus memikirkan cara guna memperoleh dan mengolah data yang diperlukan untuk menghasilkan informasi tersebut. Yang kedua, peranan sistem informasi akuntansi dalam rantai nilai. Pada umumnya, organisasi bertujuan menyediakan nilai untuk pelanggan. Hal tersebut membutuhkan pelaksanaan berbagai kegiatan yang berbeda-beda dan dapat dikonseptualisasikan dalam bentuk rantai nilai atau value chain. Rantai nilai organisasi terdiri dari 5 aktivitas utama atau primary activities yang secara langsung memberikan nilai kepada para pelanggannya, yaitu yang pertama ada inbound logistik, terdiri dari penerimaan, penyimpanan, dan distribusi bahan-bahan masukan yang digunakan oleh organisasi untuk menghasilkan produk dan jasa yang dijualnya. Yang kedua, operasi atau operation. Operasi adalah aktivitas-aktivitas yang mengubah masuknya menjadi jasa atau produk yang sudah jadi. Yang ketiga ada outbound logistik. Outbound logistik adalah aktivitas-aktivitas yang melibatkan distribusi produk yang sudah jadi ke para pelanggannya. Yang keempat, pemasaran dan penjualan. Pemasaran dan penjualan mengarah pada aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan
membantu para pelanggan untuk membeli jasa atau produk yang dihasilkan organisasi. Yang kelima ada pelayanan atau service, memberikan dukungan pelayanan purna jual pada para pelanggan. Organisasi juga melaksanakan berbagai aktivitas mendukung atau support activities yang memungkinkan kelima aktivitas utama tersebut dilaksanakan secara efisien dan efektif. Aktivitas-aktivitas pendukung tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu infrastruktur perusahaan mengarah pada aktivitas-aktivitas akuntansi, keuangan, hukum, dan administrasi umum yang penting bagi sebuah organisasi untuk memperoleh sistem informasi akuntansi adalah bagian dari infrastruktur perusahaan. Sumber daya manusia melibatkan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan perekrutan, pengontrakan, pelatihan, dan pemberian kompensasi dan keuangan bagi pegawai. Teknologi merupakan aktivitas yang meningkatkan produk dan jasa. Contoh, penelitian dan pengembangan. Investasi dalam teknologi informasi yang baru, mengembangkan website dan desain produk. Pembelian atau purchasing. Terdapat seluruh aktivitas yang melibatkan perolehan bahan mentah, suplai, mesin, dan bangunan digunakan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas utama. Kita masuk ke bab ketiga, yaitu penutup. Bab ketiga ini terdiri dari kesimpulan. Pembuatan keputusan adalah aktivitas yang kompleks dan multi-langkah, yang artinya perlu adanya banyak informasi dan strategi guna memperoleh keputusan yang baik dan efektif. Beberapa langkah tersebut diantaranya mengidentifikasi permasalahan, mengumpulkan dan menginterpretasikan informasi, mengevaluasi cara menyelesaikan masalah, memiliki metode solusi, dan mengimplementasikan solusi. Sistem informasi akuntansi dapat membantu meningkatkan pengambilan keputusan dan berperan dalam suatu proses bisnis entitas dalam beberapa cara. Yang pertama, dapat mengidentifikasi situasi yang membutuhkan tindakan manajemen. Contohnya, laporan biaya dengan varian atau penyimpanan yang benar mungkin menstimulasikan manajemen untuk menginvestigasi dan mengambil tindakan secara korektif jika dibutuhkan. Yang kedua, dapat mengurangi ketidakpastian dan memberikan dasar untuk memiliki di antara aktivitas tindakan. Dapat menyimpan informasi mengenai hasil keputusan sebelumnya yang memberikan umpan balik bernilai yang dapat digunakan untuk meningkatkan keputusan di masa yang akan datang. Dapat memberikan informasi akurat dan tepat waktu, dan terakhir dapat menganalisis data penjualan untuk menemukan barang-barang yang dibeli bersama-sama, dan dapat menggunakan informasi tersebut untuk memperbaiki tata letak barang dagang atau untuk mendorong penjualan tambahan barang-barang terkait. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.